Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puspa untuk teori pengambilan keputusan yang kedua. Kita akan lebih membahas kepada keputusan dalam situasi yang tidak pasti. Tapi saya akan ulas sedikit dan bahas kembali mengenai elemen dari keputusan. Silakan disimak materinya. Elemen dari satu keputusan itu ada 4, yakni ada alternatif, ada keputusan, ada kondisi alam, dan hasil atau payoff. Apa yang dimaksud dengan alternatif? Alternatif itu merupakan sebuah tindakan atau strategi gitu ya yang dapat dipilih oleh seorang pengambil keputusan, baik itu pimpinan, decision maker di dalam suatu perusahaan tersebut. Kemudian, kondisi alam itu seperti apa? Kondisi alam itu sebuah kejadian atau situasi di masa depan di mana pengambil keputusan hanya memiliki sedikit kendali atau tidak sama sekali. Ini pernah terjadi di Aceh pada saat tsunami, gempa di Palu. Memang kejadian itu sama sekali tidak bisa dikendalikan karena merupakan situasi alam, state of nature. Berikutnya adalah hasil atau payoff. Ini merupakan apa sih yang didapatkan, apa yang akan didapatkan dari setiap keputusan yang diambil dari beberapa alternatif tadi yang sudah ditetapkan di depan. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan keputusan itu sendiri? Yaitu pendekatan analitis untuk memilih alternatif terbaik atau cara terbaik untuk bertindak dalam situasi tertentu di dalam satu perusahaan. Jadi, memilih alternatif yang terbaik untuk bertindak. Kondisi pengambil keputusan. Kondisi pengambil keputusan itu ada 3, yaitu pertama adalah pengambilan keputusan di bawah kondisi kepastian atau certainty. Yang kedua adalah pengambilan keputusan di bawah risiko atau risk. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian atau uncertainty. Apa maksud dari ketiganya? Kita akan bahas satu persatu dan secara lengkap ikuti terus ya materi di bawah ini. Kita akan masuk ke kasus satu demi satu terkait dengan kondisi pengambilan keputusan tersebut. Kondisi di bawah kepastian. Pengambil keputusan itu mengetahui dengan pasti hasil atau payoff dari setiap alternatif keputusan yang dipilih. Jadi memang keputusan itu kalau mengambil A itu pasti hasilnya itu A. Mengambil B itu pasti B. Nah, kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan itu relatif kecil. Jadi hampir minim kesalahan atau bahkan tidak ada kesalahan sama sekali dalam situasi ini. Situasinya seperti apa? Nanti kita akan jelaskan di bawah. Contoh kondisi di bawah kepastian. Pengambil keputusan, misalnya nih ya, pengambil keputusan itu mengetahui dengan pasti bahwa kalau ia punya uang 100 juta rupiah, kemudian didepositokan ke bank, pasti akan bertambah sebanyak bunga yang ditawarkan per tahun. Jadi pada saat akad itu, misalnya bunganya 13% setahun, itu sudah pasti tuh, tahun depan dia akan dapat uang berapa. Jadi 100 juta ditambah dengan 13% bunganya. Nah, itu pasti. Nah, kemudian misalnya pengambil keputusan mengetahui dengan pasti jika membeli mesin baru untuk pabrik ya misalnya ya, maka 3 tahun ke depan itu akan mendapatkan keuntungan berapa sesuai dengan perhitungan NPV-nya, Net Present Value. Nah, untuk hal ini akan dibahas di dalam satu pembahasan video sendiri nanti ya, yang linknya akan diberikan. Jadi keputusan itu setelah dihitung itu nanti akan pasti segitu, tidak meleset gitu ya. Faktor ketidakpastiannya itu sangat rendah. Contohnya lagi untuk kondisi di bawah kepastian adalah misalnya nih keputusan untuk menambah jumlah loket layanan. Nah, penyelesaian keputusan terhadap jumlah loket yang harus ditambahkan itu dilakukan dengan model antrian yang mengasumsikan paling tidak
dua hal secara pasti, yaitu yang pertama, jumlah kedatangan pelanggan itu per jam berapa, kemudian kecepatan layanan per jam itu berapa. Nah, itu nanti bisa dihitung bahwa butuh berapa tambahan loket untuk mengatasi antrian misalnya ya. Kemudian dalam banyak kasus manajerial, pengambilan keputusan dalam situasi serba pasti masih mungkin dilakukan dalam konteks di mana situasi pengambilan keputusan terisolasi dari lingkungan eksternal dengan tingkat perubahan yang sangat dinamis. Jadi benar-benar tidak ada perubahan yang dinamis gitu. Nah, mungkin sebelum ini dalam bisnis masih bisa dilakukan perhitungan NPV-nya misalnya ya, atau perhitungan nilai uang ke depan, atau perhitungan investasi apakah menguntungkan atau merugikan. Tapi melihat kondisi sekarang dari situasi COVID misalnya, itu sesuatu yang tidak diduga gitu loh. Banyak bisnis menjadi tutup karena banyak pembatasan-pembatasan dari pemerintah. Nah, itu merupakan situasi yang sangat dinamis yang tidak bisa kita kendalikan. COVID ini tidak bisa kita kendalikan. Banyak yang berusaha mengendalikan pemerintah, tapi seperti penutupan DKI, PSBB kembali sehingga banyak tempat makan yang tidak bisa dibuka, atau seperti Depok itu maksimal operasional itu sampai jam 6 saja untuk makan di tempat. Nah, itu sehingga banyak restoran-restoran yang juga kolaps gitu ya. Nah, itu hal-hal yang tidak bisa dipastikan. Mungkin mereka sebelumnya ada yang baru coba buka cabang baru dengan memperhitungkan NPV, investasi, dan lain sebagainya gitu ya, penanaman modal, uang, dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya situasi ini tidak dapat dikendalikan. Mother Nature, lingkungan, ini ada wabah yang kita tidak bisa kendalikan. Nah, akhirnya semuanya banyak mengalami kerugian. Jadi, apakah pengambilan keputusan dengan situasi pasti ini masih bisa dilanjutkan? Nah, itu coba kita diskusikan kembali. Bahkan di Amerika pun akhirnya banyak yang menggunakan situasi di bawah resiko dan situasi ketidakpastian akhirnya. Kondisi di bawah ketidakpastian. Nah, di sini pengambil keputusan itu tidak mengetahui probabilitas atau kemungkinan kejadian alam yang akan terjadi untuk setiap alternatif. Hal ini bisa dikarenakan minimnya informasi yang diterima. Seperti misalnya kejadian tsunami. Tsunami yang ada di Banten pada waktu itu tidak diperkirakan karena tidak adanya gempa bumi. Bahkan pada saat tsunami terjadi, itu BMKG sebelumnya tidak mengumumkan bahwa itu tsunami. Sempat ada simpang siur dari pengumumannya gitu kan. Karena kondisi itu waktu itu saya ada di sana. Dan saya akhirnya tahu karena itu tsunami itu karena memang sudah sampai menerjang villa yang saya diami waktu itu. Itu akhirnya tahu kalau itu tsunami karena air menyurut ke tengah, tapi untungnya di bagian itu tidak separah bagian yang ada waktu itu yang ada band manggung itu ya. Nah, itu tidak separah bagian yang itu. Jadi waktu itu di tempat saya menginap kurang lebih tingginya 2 meter sampai ke penginapan itu. Jadi masih bisa diakomodir gitu ya, beberapa kali datang ombaknya, kemudian nyusut jauh ke tengah dan kembali lagi, itu tidak terlalu tinggi. Dan kita masih sempat menyelamatkan diri gitu. Nah, itu nggak tahu kita probabilitasnya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Sekarang mungkin sudah berani ya, sudah banyak orang lagi yang kembali ke Anyer untuk menginap, Carita dan lain sebagainya. Tapi setelah kejadian itu banyak penginapan-penginapan hotel yang berdampak. Akhirnya mereka harus renovasi. Pertama renovasi dan kedua cukup lama untuk recovery. Ada orang yang berani kembali untuk menginap. Karena situasinya kita tidak tahu. Karena ini merupakan kejadian alam yang tidak bisa diprediksi. Bahkan hari itu BMKG pun terlambat untuk mengumumkan adanya tsunami.
Seperti itu ya. Contoh kondisi di bawah ketidakpastian salah satunya adalah misalnya ada seorang misalnya saja C gitu ya, atau X atau siapa yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPR pada pemilu periode mendatang. Nah, ini tidak diketahui probabilitasnya. Apalagi kalau kondisi saat ini, kondisi COVID, kemungkinan saja pemilih itu akan turun jumlahnya, bisa jadi 50%, bahkan 70%. Karena kondisi COVID di mana pemilu itu akan membuat suatu kerumunan, pasti orang akan menghindari. Begitu ya. Nah, contoh kondisi ketidakpastian berikutnya. Situasi ini terjadi ketika pengambil keputusan memahami bahwa situasi masa depan adalah divergen dengan banyak kemungkinan, dan setiap kemungkinan gitu ya tidak dapat diperkirakan peluang terjadinya. Contohnya, dalam kasus keputusan investasi, sesungguhnya pengambil keputusan itu menyadari bahwa nilai NPV itu bersifat unik, tergantung pada kondisi ekonomi pada masa depan. Ketika kondisi ekonomi berada dalam situasi resesi, nilai NPV itu akan mencapai titik nadir terendah dibandingkan dengan apabila kondisi ekonomi dalam situasi yang bertumbuh, prosper atau stabil gitu ya. Nah, ini seperti saat ini mungkin para pengusaha sudah beberapa tahun lalu, mungkin 5 tahun lalu atau 3 tahun lalu gitu ya, atau bahkan yang baru berinvestasi 1 tahun lalu sudah menghitung nilai NPV untuk keuntungannya atau investasi mesinnya atau investasi dananya gitu ya untuk beberapa tahun ke depan. Kemudian terjadi resesi, terjadi wabah COVID di mana ekonomi udah menjadi apa ya? Ini sudah banyak usaha-usaha yang juga kolaps. Kondisi ekonomi sangat tidak menentu. Nah, ini memang benar-benar tidak pasti gitu. Jadi NPV yang sudah dihitung itu sudah mencapai titik nadir terendah gitu ya untuk kondisi saat ini. Nah, besarnya nilai NPV untuk setiap situasi ekonomi sebenarnya dapat diperkirakan. Namun demikian, pengambil keputusan tidak dapat memperkirakan berapa besar kans dari kejadian masing-masing kondisi ekonomi tersebut. Jadi, berapa besarnya kansnya, peluangnya dari kejadian masing-masing kondisi ekonomi itu tidak dapat diperkirakan. Ciri situasi tidak pasti. Situasi tidak pasti atau uncertainty memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yakni presensi kondisi alam itu jamak dengan probabilitas yang tidak diketahui. Jadi probabilitas tiap kondisi alam itu tidak dapat diperkirakan. Nah, kemudian yang kedua adalah pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup tentang kondisi alam. Dan juga pengambil keputusan itu memiliki sedikit informasi sehingga tidak mampu menentukan probabilitas masing-masing kondisi alam. Nah, penyelesaian situasi ini kemudian tidak ada pihak ketiga yang mampu memberikan informasi. Nah, kemudian penyelesaian situasi ini dapat dilakukan dengan berbagai model keputusan, yaitu model simulasi, model maksimin dan regret, serta model skenario yang akan kita bahas selanjutnya. Berikutnya adalah kondisi di bawah risiko. Pengambil keputusan itu mengetahui kemungkinan atau probabilitas atas suatu kejadian alam ataupun payoff atau nilai dari setiap alternatif keputusan tersebut. Nah, kemungkinan didapat dari informasi yang tersedia ataupun pengalaman dari pengambil keputusan tersebut. Kira-kira kalau situasi seperti ini, kita lebih baik mengambil keputusan yang mana? Karena
tahun lalu juga ada kejadian serupa dan kita harus mengambil langkah ini, atau langkah ini gagal, berarti kita harus mengambil langkah yang lain. Nah, itu misalnya berdasarkan pengalaman pengambil keputusan. Contoh kondisi di bawah resiko, misalnya, kemungkinan terjadinya hujan besok itu sebesar 0,3 atau 30%. Tapi benar atau tidak? Ini perakiraan cuaca. Tapi bisa jadi 50% gitu ya. Nah, ini cuman ada kemungkinan dari hasil perhitungan, kira-kira kemungkinannya adalah 30%. Nah, kemudian kemungkinan harga saham yang dijual di bulan depan turun jadi 1.000 dibandingkan dengan bulan ini. Jadi apa langkah yang harus kita ambil gitu ya dengan resiko tersebut. Ada survei ya, ini tentang berinteraksi dengan resiko. Sejumlah manajer ditanya, apakah yang akan mereka lakukan ketika dihadapkan pada persoalan yang melibatkan risiko. Dan mereka diminta untuk membuat preferensi tindakan-tindakan berikut ini. Nah, ternyata ini tidak diurutkan ya, dan ternyata yang paling tinggi jawabannya adalah akhirnya mendelegasikan keputusan. Kalau bertemu dengan risiko, akhirnya mendingan ya udah deh dikasih ke yang lain aja deh untuk decision makingnya gitu ya. Kemudian yang tertinggi kedua adalah menghindar dari resiko. Ya udah deh mendingan menghindar aja deh karena takut salah ngambil keputusannya. Yang ketiga adalah menunda keputusan dengan berpikir ulang, mungkin mengkaji lagi, banyak brainstorming gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah secara aktif menangani persoalan untuk mengurangi resiko. Ini ternyata sangat sedikit yang milih ya, lebih banyak ya udah deh kasih orang lain aja gitu. Kemudian yang berikutnya adalah memeriksa berbagai aspek dari persoalan tersebut. Dikulik-kulik lagi kira-kira bagaimana menyelesaikan permasalahan ini gitu ya, dibongkar lagi. Kalau pakai 5 why bukan 5 lagi, mungkin udah why lebih dari 5 gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah mengumpulkan informasi lebih banyak agar bisa punya data yang banyak, akhirnya kita bisa lebih banyak alternatif untuk penyelesaian masalah tersebut. Tapi ternyata yang sampai ke situ itu hanya sedikit orang. Yang lebih banyak orang akhirnya lepas tangan, mendelegasikan keputusan. Bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda lakukan ketika mendapatkan situasi di bawah resiko dan kemudian Anda harus mengambil keputusan? Kriteria dalam pengambilan keputusan. Kriteria dalam pengambilan keputusan ada model simulasi, model maksimin, model maksimax, minimax regret, kemudian dan menggunakan skenario. Sebenarnya ada lebih dari ini, tapi yang akan kita bahas itu hanya ini saja. Oke, apa maksudnya, apa artinya, apa definisinya, itu silakan simak terus. Berikutnya adalah model simulasi dalam situasi tidak pasti. Dalam model simulasi, pengambil keputusan menggunakan perangkat lunak biasanya. Ada softwarenya, ada spreadsheet-nya untuk menggambarkan aliran pendapatan atau revenue dan kemudian cost atau biaya dan profit atau keuntungan pada tahun-tahun mendatang. Nah, masing-masing nilai ini dapat berubah dengan mengubah nilai inputan dari asumsi dan sensitivitas perubahan biaya dan harga. Nah, pengambil keputusan mencoba seberapa sensitif proyek itu terhadap perubahan biaya dan harga. Jadi kalau biaya dan harganya itu dirubah-rubah, proyek itu berubahnya menjadi terlalu besar atau tidak gitu. Perubahan itu jauh atau tidak. Berarti kalau perubahannya sangat jauh, berarti proyek tersebut tidak stabil gitu ya. Nah, proyek yang sangat sensitif terhadap perubahan, di mana dengan penurunan sedikit saja harga jual, dapat menyebabkan proyek merugi besar atau mengurangi keuntungan proyek secara signifikan. Jadi, kalau kondisinya seperti itu seharusnya ditolak.
Dengan mengubah-ubah nilai input tersebut, pengambil keputusan dapat melihat tingkat sensitivitas sebuah proyek yang sedang dievaluasi. Nah, berikut ini nanti ada contohnya ya, bisa dilihat. Nah, kita lihat contohnya, ini situasi tidak pasti. Ya. Nah, di tabel ini ada contoh spreadsheet di mana pengambil keputusan membuat model ada pendapatan, biaya, dan keuntungan yang nilainya dapat dirubah dengan mengubah nilai input dari pangsa atau penguasaan pasar atau market share, ditulisnya di sini ya, periode 2003 sampai dengan 2007. Nah, kemudian peningkatan harga atau price increase dan peningkatan biaya cost increase. Nah, ini sudah saya merah-merahin ya, yang bisa dirubah-rubah gitu ya. Nah, dengan mengubah-ubah nilai input tersebut, pengambil keputusan akan memperoleh tingkat keyakinan yang diperoleh untuk menerima atau menolak proyek yang diusulkan. Sebuah proyek yang baik seharusnya tidak memiliki sensitivitas terhadap penurunan harga dan peningkatan biaya. Apabila sensitivitas terhadap kedua hal itu sangat tinggi, penurunan harga sedikit saja, misalnya tadinya harga per piece, ini kan keseluruhan ya, misalnya proyeknya apa ya, makanan misalnya coklat misalnya ya, kemudian coklatnya itu tadinya harganya 10.000, kemudian apabila diturunkan menjadi 9.000, jauh jadi rugi gitu ya, atau dinaikkan 11.000, atau ada peningkatan biaya, kenaikan upah misalnya sedikit saja menyebabkan proyek dalam posisi rugi, maka proyek tersebut tidak layak dipertimbangkan karena terlalu beresiko ya, karena kenaikan penurunan sedikit saja sudah membuat proyek tersebut berbeda hasilnya gitu ya, perhitungannya. Nah, ini dibuatnya di dalam spreadsheet ini Excel ya, dengan dengan rumus-rumus menggunakan Excel. Oke, ini sama ya, ini penjelasan yang tadi. Kita akan langsung next saja. Kalau seperti ini, kalau perubahannya terlalu signifikan, lebih baik ditolak proyeknya. Tapi kalau perubahannya tidak terlalu signifikan, kalau ada perubahan tapi ternyata hasilnya tidak terlalu signifikan berubah, itu proyek masih bisa dilakukan. Model maksimin dalam situasi tidak pasti. Sebagai alternatif, pengambil keputusan itu dapat menstandardisasikan situasi masa depan ke dalam 2 atau 3 profil situasi. Yang pertama, misalnya pertumbuhan ekonomi itu rendah atau low. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi sedang atau medium. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi high. Dalam setiap situasi, nilai setiap alternatif keputusan dapat dihitung, baik dalam unit keuntungan maupun menggunakan NPV. Nah, kita bicara saat ini adalah metode model atau metode maksimin. Model atau metode maksimin yaitu artinya adalah maksimum dari minimum, makanya maksimin. Itu merupakan metode yang berpegang pada prinsip pesimisme. Jadi kalau yang menggunakan ini berarti pesimis. Sehingga ketika dihadapkan pada sebuah pilihan investasi, pengambil keputusan selalu bertanya, berapakah minimal yang akan saya peroleh dari pilihan ini dalam hal keuntungan ya? Minimal keuntungannya berapa sih proyek ini gitu. Kalau enggak misalnya rugi, maksimal tuh rugi saya tuh berapa sih gitu loh. Jadi kalau ada temennya mengajak gitu ya, mau nggak bisnis itu, bisnis ini misalnya, menanam modal sekian misalnya, modalnya nggak gede-gede kok. Memang berapa sih keuntungan paling dikit yang bakal gue dapet gitu ya, yang bakal saya dapat, yang bakal aku dapat gitu kan? Atau berapa sih maksimal ruginya gitu? Atau mengeluarkan biaya atas pilihan alternatif ini, terus kerugiannya berapa?
maksimal ruginya gitu. Nah, dalam hal rugi atau biaya. Begitu pertanyaan ini terjawab untuk masing-masing alternatif, pengambil keputusan akan memilih alternatif yang memberikan keuntungan yang tertinggi atau maksimal. Oleh karena itu, metode ini disebut metode maksimin dalam hal keuntungan atau minimax. Tadi kalau mencarinya keuntungan, dicari keuntungan yang paling besar. Pada saat sedang menghitung kerugian, dicari kerugian yang paling minim atau paling kecil. Makanya disebut sebagai minimax dalam hal kerugian biaya. Nah, contoh dari aplikasi model maksimin kita akan lihat ya, ini seorang pengusaha akan melakukan perluasan investasi baru atau tidak melakukan investasi sama sekali. Kita lihat contohnya. Contoh dari aplikasi model maksimin dalam memilih apakah akan melakukan perluasan investasi baru secara besar-besaran atau tidak melakukan investasi sama sekali. Nah, berikut ya contohnya. Tingkat keuntungan untuk berbagai alternatif investasi dalam masing-masing situasi pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan memperkirakan besarnya pendapatan dan biaya pada setiap kondisi. Nilai hasilnya diisikan dalam tabel maksimin. Di sebelah kanan itu ya. Untuk setiap alternatif, ini yang pojok kanan hasilnya. Untuk setiap alternatif, minimum keuntungan yang dapat diperoleh dari situasi ekonomi terburuk itu dicari, ya dihitung. Dan dari ketiga pilihan dapat dipilih alternatif yang memberikan keuntungan paling besar. Di mana kalau kita lihat dalam hal ini, yang paling besar adalah perluasan. Ya, jadi decision maker-nya akan memilih perluasan untuk investasi ini. Alternatif investasi baru secara besar-besaran memang memungkinkan perolehan keuntungan yang lebih besar apabila kondisi ekonomi di masa depan berubah dan bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan tinggi. Namun demikian, secara konservatif alternatif ini harus ditolak. Karena ketika kondisi ekonomi masa depan berubah menjadi bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan rendah, alternatif ini memberikan kerugian sebesar 500 juta US dolar. Hal ini jauh lebih buruk daripada alternatif perluasan yang masih bisa memberikan keuntungan sebesar 50 juta dolar. Ya. Nah, nanti kita lihat variasi model dari maksimin ini. Model minimax regret. Variasi model maksimin adalah model regret atau penyesalan. Model ini memegang prinsip kehati-hatian atau konservatisme. Dalam model regret, pengambil keputusan menghitung besarnya opportunity cost yang akan hilang dan disesali akibat tidak dipilihnya sebuah alternatif dan lebih memilih alternatif lain pada berbagai situasi alam atau kondisi alam. Nilai hasil regret dari tabel maksimin yang disebutkan sebelumnya di tabel 33 ditunjukkan pada tabel 34 setelah ini ya, di mana dalam bentuk tabel minimax. Nah, ini contoh model minimax regret. Biaya kesempatan atau opportunity cost memilih tidak berinvestasi pada situasi ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah itu adalah sebesar 50 juta US dollar. Sebab dengan memilih alternatif ini, pengambil keputusan kehilangan kesempatan memperoleh 50 juta US dollar jika memilih perluasan. Nah, di sini ada yang namanya opportunity cost. Jadi kalau memilih perluasan itu ada opportunity cost yang terbuang. Maksudnya opportunity cost yang terbuang adalah sebenarnya bisa mendapat keuntungan lebih besar, tapi nggak diambil karena takut gitu loh. Daripada nyesel, kan harusnya tadi keuntungannya bisa 600 kalau investasi baru gitu kan. Ya akhirnya ngambilnya yang perluasan aja, bukan investasi baru. Jadinya ternyata ekonominya bagus. Ya tuh kan gitu. Harusnya dapat keuntungan segini nih gitu. Jadinya cuma dapat segini. Pernah nggak merasa begitu ya?
Nah, ini kurang lebih seperti itu maksudnya. Nah, kemudian biaya kesempatan melakukan investasi baru itu adalah sebesar 550 juta US dollar. Sebab dengan memilih alternatif ini, pengambil keputusan kehilangan kesempatan memperoleh 50 juta apabila memilih perluasan, ditambah dengan memperoleh rugi sebesar 500 juta US dollar akibat milih alternatif ini. Nah, total penyesalan atau regret akibat memilih alternatif investasi baru dalam situasi ekonomi dengan kondisi pertumbuhan yang low atau rendah adalah sebesar 550 juta US dollar. Ini bisa dilihat ya di kolom-kolomnya ya. Yang low, medium, high di setiap alternatif, tidak berinvestasi, perluasan, dan investasi baru. Coba ya sambil diikuti, sambil dilihat. Total penyesalan itu tadi 550 juta US dollar. Biaya kesempatan setiap investasi pada berbagai kondisi alam itu dapat diturunkan dengan cara yang sama. Dengan metode ini, pilihan berdasarkan prinsip minimax. Karena biaya kesempatan adalah kerugian. Tadi kita menganggap biaya kesempatan itu, opportunity cost itu kerugian. Maka tetap pada alternatif perluasan. Jadi dengan metode minimax juga ternyata kerugian yang paling kecil itu jika kita mengambil pilihan perluasan juga. Jadi kalau kita memang ambil opsi perluasan ya nggak ada penyesalan lah, gitu ya. Ini sudah pilihan yang paling oke, paling bagus. Berikut ini ada contoh kasus lagi, tabel keputusan ya. Ada alternatifnya construct, membangun large plan, atau small plan, atau do nothing. Itu ya. Favorable market untuk large plan itu di 200.000 US dollar. Kemudian di small plan itu di 100.000 US dollar. Unfavorable-nya kalau misalnya merugi itu kalau ambil construct large plan itu adalah di 180.000 US dollar. Nah, kemudian kalau small plan unfavorable market-nya itu di minus 20.000 US dollar. Kemudian apa ya yang dipilih dari sini gitu ya. Kita lihat di tabel berikutnya. Nah, kita lihat di sini, dengan diberikannya tabel keputusan di contoh 32 tadi, tentukan kriteria keputusan maksimin, dan equally likely atau sama rata. Kita lihat, kalau kita ambil construct large plan, itu maksimumnya yang didapat adalah 200.000 US dollar. Minimum yang didapat adalah 180.000 US dollar, minus ya. Minus di situ jangan lupa. Raw average itu didapat dari 200.000 min 180.000 kemudian dibagi 2 adalah 10.000 US dollar. Nah, kemudian untuk mengambil construct small plan, maksimum in row-nya ada 100.000 US dollar. Minimum in row-nya ada 20.000 US dollar. Row average rata-ratanya diambil dari 100.000 US dollar minus 20.000 US dollar adalah 80.000 US dollar kemudian dibagi 2. Jadi 40.000 US dollar. Jadi bisa dilihat maksimum in row kita bisa melihat maksimaxnya itu adalah keuntungan dari 200.000 US dollar. Di minimum in row-nya kita lihat di ada 0 yang ketinggalan. Kalau kita tidak melakukan apapun, favorable market 0, unfavorable market 0, maksimumnya 0, minimumnya 0. Row average pastinya juga 0. Nah, bila kita lihat di sini,
kalau kita mengambil maksimum in row-nya, melihat maksimaksnya adalah 200.000 US dollar dengan kita mengambil construct large plan. Kita dapat keuntungan 200.000 US dollar. Kerugian minimal atau maksimin itu ada di 0 kalau kita do nothing. Nah, itu kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak dapat apa-apa, jadi nggak rugi, ruginya kecil. Ya karena nggak ada dapat apa-apa gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari rata-rata itu adalah kalau kita mengambil small plan. Jadi kita dapatnya 40.000 US dollar untuk rata-ratanya. Jadi kira-kira keputusan apa yang diambil? Jadi penjelasannya kita mau ambil yang mana sebenarnya itu adalah pilihan. Kalau berdasarkan kriteria maksimax, alternatif yang dipilih adalah membuat pabrik besar karena keuntungannya lebih besar. Nilai yang paling tinggi dari nilai tertinggi di setiap baris atau alternatif maksimax itu 200.000 US dollar. Kalau kita mengambil kerugian yang paling kecil atau kriteria maksimin, alternatif yang dipilih adalah do nothing karena nilai yang paling tinggi dari nilai terendah di setiap baris alternatif. Maksiminnya itu adalah 0 dolar US dollar. Berdasarkan kriteria rata-rata, alternatif yang dipilih adalah membangun pabrik kecil karena ini merupakan nilai tertinggi dari hasil rata-rata dari setiap alternatif. Pendekatan ini menggunakan asumsi bahwa semua hasil untuk setiap alternatif adalah sama atau equally likely, yaitu 40.000 US dollar. Jadi pilihannya tergantung kita mau menggunakan kriteria yang mana. Model skenario dalam menghadapi situasi tidak pasti. Situasi ekonomi dengan pertumbuhan yang low, medium, dan high adalah skenario situasi masa depan. Dalam berbagai situasi keputusan, skenario semacam ini cukup memadai untuk diaplikasikan sebagai perangkat pengambilan keputusan. Sepanjang nilai hasil dalam keuntungan atau biaya itu dapat diidentifikasi. Namun demikian, terkadang ya situasi-situasi keputusan yang lain di mana nilai hasil semacam itu tidak dapat dan tidak relevan untuk dihitung, maka metode maksimin ini menjadi tidak berguna. Misalnya, dalam situasi memenangkan persaingan di mana lawan itu menghujani pasar dengan berbagai strategi pemasaran yang lengkap. Apakah yang harus dilakukan oleh seorang pemain dalam menghadapi situasi tersebut? Kita harus ngapain kalau lawan kita seperti itu gitu ya. Dalam kasus ini tidak ada nilai hasil kuantitatif yang dapat diidentifikasi. Bahkan, pengidentifikasiannya pun tidak relevan untuk memecahkan persoalan ini. Nah, pengambil keputusan lebih dihadapkan pada identifikasi berbagai strategi pemasaran yang mungkin dilakukan oleh lawan, kemudian kita identifikasi respon yang mungkin dapat dilakukan apa. Nah, serta memutuskan respon mana yang paling tepat untuk kita lakukan. Oke. Di sini kita bahas tentang model skenario. Smith dan Hawken menyatakan bahwa skenario itu ada 3 kategori situasi. Yang pertama, situasinya sama, situasi yang sama tapi lebih baik dari yang sekarang. Yang kedua, situasi yang sama tapi lebih buruk daripada yang sekarang. Yang ketiga, situasinya sama sekali berbeda tapi lebih baik. Nah, Schwartz berpendapat bahwa skenario itu adalah kekuatan narasi, cerita, the power of narrative, yaitu mempersepsikan dalam sebuah kalimat mengenai kondisi mendatang pada saat sekarang. Paradigma Schwartz ini mendasari paradigma cognitive mapping dalam penggambaran masa depan. Ya, apa itu cognitive mapping? Cognitive mapping itu merupakan upaya untuk menggambarkan hubungan driving forces pada sejumlah key factor dan interrelasinya dengan berbagai kondisi alam atau state nature di masa depan. Apa sih maksudnya? Oke, ikuti terus ya. Cognitive mapping itu upaya untuk menggambarkan hubungan kekuatan pendorong pada sejumlah faktor kunci atau key factor dan
interrelasinya dengan berbagai kondisi alam pada masa depan. Ini adalah merupakan logika skenario yang unik bagi setiap decision maker atau pengambil keputusan. Determinannya itu pengetahuan yang dimiliki oleh pengambil keputusan dalam permasalahan tersebut dan alur logika yang dimilikinya. Misalnya nih ya, biar bahasanya menjadi lebih real. Anggap saja seorang manajer harus memutuskan apakah akan masuk ke dalam sebuah bisnis atau tidak. Untuk itu, dia harus mampu melihat tingkat persaingan dalam bisnis tersebut. Pada masa depan, tingkat persaingan bisnis tersebut seperti apa? Nah, berikut akan dilihat diagramnya ya untuk menggambarkan cognitive mapping yang dilakukan oleh manajer tersebut. Nah, ini diagram cognitive mapping yang dilakukan oleh manajer tadi ya. Nah, di sini ada investasi baru. Kondisi pemain yang ada itu existing player, kemudian dan pertambahan pemain yaitu industri yang baru, new entry, itu adalah key factor. Ya, existing player nih ada di tengah nih. Investasi baru, existing player yang saya bicarakan ada di tengah. Dan new entry. Ini merupakan key factor atau faktor kunci. Sedangkan variabel yang mempengaruhinya dinamakan sebagai driving forces, pendorong. Ini dapat dilakukan. Yang pertama, apa sih yang mendorong investasi baru gitu ya? Investasi baru makin banyak, tetap dan berkurang, ini apa? Ternyata adanya tingkat bunga dan daya beli. Apa sih yang membuat existing player itu makin kuat, tetap berada di situ atau makin melemah? Ternyata karena adanya kualitas manajemennya dan dukungan dari supplier. Kenapa sih new entry itu bertambahnya signifikan atau malah tidak bertambah gitu ya? Karena adanya daya tarik industri atau adanya hambatan untuk masuk, barrier to entry. Ya. Nah, di sini ya kita lihat dengan menganalisis kecenderungan dari driving forces secara terpisah, pengaruhnya pada masing-masing faktor kunci itu bisa diidentifikasi yang seperti tadi. Jadi interaksi antara tingkat bunga di masa depan dan daya beli masyarakat, apakah hal tersebut akan membuat investasi baru dalam bisnis ini menjadi semakin banyak, semakin sedikit, tetap, atau berkurang dalam kondisi sekarang. Demikian pula driving forces yang terkait dengan key factor yang lain dapat dianalisis secara terpisah juga. Untuk memahami efek netonya pada faktor-faktor kunci masing-masing, dengan demikian pada akhirnya skenario tingkat persaingan pada bisnis tersebut dapat ditentukan. Apakah akan semakin ketat atau akan semakin melemah? Ya. Tingkat persaingannya akan semakin ketat atau akan semakin melemah. Nah, kita biar lebih mudah ya, kita coba aplikasikan model skenario dari bagian yang tadi ya untuk memperkirakan tingkat persaingan pada industri pakaian jadi di Indonesia periode 2012 sampai 2014. Saya pakai yang lalu karena kalau sekarang industri banyak yang tutup. Tingkat bunga di Indonesia pada kurun waktu tersebut mungkin akan tetap rendah. Nah, itu disebabkan oleh perkiraan akan semakin melemahnya kurs mata uang asing sehingga nilai rupiah diharapkan tidak semakin melemah. Di sisi lain, daya beli masyarakat mungkin melemah. Pemilu pada tahun 2014 menyebabkan otoritas moneter tidak melakukan manajemen ekonomi secara optimal, sehingga inflasi diperkirakan akan meningkat. Daya beli negara-negara yang menjadi tujuan ekspor pakaian jadi Indonesia pun diperkirakan melemah, sejalan dengan runtuhnya nilai mata uang asing di pasar dunia. Dengan kondisi seperti itu, maka diperkirakan tidak akan ada investasi penambahan kapasitasnya. Dari sudut pemain yang ada, diperkirakan kondisinya semakin menguat, karena kualitas manajemen mereka membaik sejalan dengan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan menguatnya dukungan supplier atau pemasok. Walaupun hambatan untuk memasuki industri ini cukup rendah, sebagai akibat daya tarik industri yang tidak terlalu menarik, akibat term of payment yang memburuk,
Pemain baru yang memasuki industri ini diperkirakan tidak akan terjadi. Tuh ya, karena pembayarannya buruk. Jadi nggak berani. Keseluruhan perubahan pada driving forces dan faktor-faktor kunci akan menyebabkan tingkat persaingan semakin meningkat dalam industri pakaian jadi tahun 2014. Tingginya tingkat persaingan bukan berasal dari adanya pemain baru, melainkan karena menguatnya kondisi pemain yang ada. Jadi yang ada semakin kuat. Yang baru tidak bisa masuk karena saking kuatnya pemain-pemain yang ada. Para pemain yang kondisinya tidak semakin baik akan berguguran satu demi satu dalam kurun waktu tersebut. Jadi yang kuat yang akan menang. Merumuskan skenario. Penggambaran masa depan dalam bentuk skenario ini merupakan sebuah lompatan kuantum dalam memprediksi masa depan secara kualitatif. Teknik ini dapat digunakan secara luas dalam berbagai bidang kehidupan, dari politik sampai dengan bisnis. Kekuatannya adalah menjelaskan berbagai kondisi masa depan yang mungkin terjadi dengan penggambaran yang jelas pada masa sekarang, yaitu tentang persaingan, tentang arah industri, atau tentang pertumbuhan ekonomi ataupun jenis penggambaran masa depan lainnya. Dalam berbagai kesempatan konsultasi, metode ini justru sukses untuk mendeskripsikan skenario bisnis di masa mendatang. Salah satu model skenario yang bisa diikuti itu ditunjukkan pada box berikutnya ya, yang digunakan untuk memperkirakan masa depan persaingan bisnis telekomunikasi periode 2004 sampai 2008. Ketika berbagai skenario masa depan telah teridentifikasi, maka itulah saatnya mempersiapkan berbagai langkah untuk antisipasi dalam bentuk strategi-strategi. Semakin tepat skenario masa depan bisa diidentifikasikan melalui metode skenario. Semakin tepat pula identifikasi strategi yang mungkin bisa diaplikasikan. Dengan demikian, kemungkinan keberhasilan keputusan yang dilakukan oleh para manajer yang terkait dengan persoalan yang sedang dibicarakan itu akan semakin besar. Ya, kita lihat seperti apa bagiannya. Nah, skenario dalam praktek. Jadi tidak ada aturan baku mengenai bagaimana menyusun sebuah skenario masa depan. Namun di materi ini akan lebih dibahas memulainya dari perkiraan faktor kunci atau key factor yang memicu situasi yang akan diperkirakan. Sejalan dengan itu dilakukan perkiraan driving forces yang memengaruhi faktor-faktor kunci. Kejelasan faktor kunci dan driving forces inilah yang memungkinkan perkiraan tentang masa depan yang dipersoalkan tadi. Penamaan tentang divergensi masa depan dilakukan sesuai dengan karakteristik arah divergensi masa depan tersebut. Dalam kasus skenario arah persaingan bisnis telekomunikasi, ini dimulai dengan memperkirakan driving forces bernama pertumbuhan ekonomi. Lihat yang pojok kiri ya. Pertumbuhan ekonomi ini akan memicu driving forces lainnya, yaitu akan memicu pertumbuhan industri dan daya beli. Nah, 3 faktor kunci muncul dalam tahap ini antara lain kebutuhan mobil unit sebagai konsekuensi gaya hidup akibat meningkatnya gaya beli. Jadi kebutuhannya semakin tinggi karena meningkatnya gaya hidup, jadi adanya peningkatan daya beli. Kemudian yang kedua adalah diversitas model telekomunikasi. Adanya macam-macam model telekomunikasi. Dan yang ketiga adalah kebutuhan untuk memperoleh data mobile akibat tumbuhnya industri. Nah, faktor kunci pertama ini bermuara pada 2 kemungkinan. Yang pertama, masyarakat itu akhirnya tetap menyukai fixed telepon karena pulsanya murah. Jadi akan muncul kembali 2 kemungkinan. Fixed over mobile dan 2 karena tekanan gaya hidup. Bersama-sama dengan menguatnya persaingan dalam bisnis ini yang akan menekan harga pulsa seluler, yang akhirnya memunculkan kemungkinan kedua, mobile over fixed. Nah, ini kebutuhan akan adanya data mobile juga akan menguatkan fenomena ini. Nah, ketika yang terjadi adalah kemungkinan yang pertama, maka skenarionya digambarkan sebagai
wired society, yaitu masyarakat yang terikat dengan telepon kabel atau handphone ya, sehingga telepon kabel tetap mendominasi, terikat dengan telepon kabel, telepon rumah. Jadi telepon kabel tetap mendominasi bisnis telekomunikasi. Sementara itu, apabila kemungkinan kedua yang terjadi, ada 3 skenario nih yang diperkirakan, yaitu yang pertama, dense width wall, situasi di mana persaingan di antara para penyedia jasa seluler itu semakin kuat, namun tetap menguntungkan karena harga pulsa cenderung tetap tinggi. Yang kedua, sleeping with enemies, situasinya di mana penyedia jasa seluler itu kerjasama dalam berbagai hal untuk melakukan efisiensi. Namun, dengan berbagai kemungkinan, hal yang tidak menguntungkan yang terjadi dalam pola kerja tersebut. Ada hal-hal yang tidak menguntungkan yang terjadi di pola kerja tadi. Yang ketiga adalah cutthroat, situasi yang menggambarkan ketatnya persaingan dalam bisnis seluler, sehingga hanya pemain kuat yang mampu bertahan. Beberapa pemain yang lebih kecil akan melakukan merger atau pola kerjasama dengan operator lain yang juga lemah. Nah, kemudian penggambaran skenario tersebut dapat dilengkapi dengan perhitungan tingkat probabilitas kejadian masing-masing skenario dengan metode AHP yang akan dijelaskan selanjutnya, sehingga penggambaran skenario menjadi lengkap. Jadi kita nanti akan masuk ke setelah ini adalah keputusan di bawah resiko. Ini sampai sini dulu pembahasannya. Kita banyak contoh-contoh yang di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menyimak video ini. Materi berikutnya adalah latihan-latihan, contoh-contoh soal mengenai keputusan dalam situasi pasti dan tidak pasti. Ya, silakan disimak terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.